Shalom saudara-saudara, jumpa lagi bersama dengan saya. Kali ini dalam tema atau topik pemuridan keluarga atau family discipleship. Pada pembahasan sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa setiap anak membutuhkan perasaan berarti, dia ingin dihargai. Dan kali ini saya menyampaikan tentang topik yang juga sangat penting. Ada 7 faktor membentuk rasa aman pada anak. Tetapi sebelum kita membahas 7 faktor ini, tentu sebagai pendidik atau orang tua, kita harus memahami terlebih dahulu kondisi-kondisi apa sih yang bisa membuat rasa tidak aman di dalam diri seorang anak. Apa saja itu? Itu berkaitan dengan pertengkaran ataupun pertentangan di antara orang tua. Ini membuat rasa tidak aman pada diri anak. Apalagi pertengkaran itu sering terjadi dan itu menimbulkan ketegangan di dalam rumah. Anak bisa merasa terperangkap di tengah-tengah persoalan orang tua. Anak bisa merasakan stres karena tidak adanya ketenangan ataupun kedamaian. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa anak-anak remaja akhirnya lari kepada narkoba ataupun pergaulan bebas karena tidak merasa nyaman di rumah. Maka orang tua perlu memperhatikan hal ini. Kemudian apalagi hal-hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan rasa tidak aman. Bisa juga karena tempat tinggal yang sering berpindah-pindah. Memang ada banyak alasan kenapa berpindah. Bisa karena pindah tugas atau pindah usaha, tapi juga mungkin karena belum punya rumah sendiri sehingga harus pindah-pindah tempat ngontrak rumah. Jadi berpindahnya ke satu tempat yang baru, perlu adaptasi baru, kemudian sekolah baru, teman baru, dan bagaimana kalau sambutan dari teman baru itu tidak hangat tapi terasa dingin. Nah, itu membuat rasa tidak aman. Tidak adanya disiplin yang benar itu juga bisa menjadi pemicu tidak rasa aman. Ya, jadi harus ada memang pengaturan disiplin karena itu merupakan kebutuhan dari setiap orang ya, bukan hanya anak-anak tentunya. Ketidakhadiran orang tua itu juga membuat rasa tidak aman. Misalnya orang tua yang sering keluar atau orang tua ayah ibu yang jarang di rumah, itu juga bisa menimbulkan rasa tidak aman. Dan berikutnya ada kritik yang terus-menerus yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dan tidak menghargai apa yang dikerjakan oleh anaknya. Nah, maka anak bisa merasa gagal, merasa tidak mampu, tentu merasa tidak aman. Jadi ini juga menjadi tekanan psikologis bagi seorang anak dan bisa menganggap bahwa orang tua ini kok tidak sayang kepada saya. Dianggap bahwa orang tua tidak menyukai dia. Lalu berikutnya ada orang tua yang mengutamakan pemberian barang atau benda dibandingkan dengan hubungan pribadi. Nah, ini juga salah ya, bahwa yang namanya benda-benda itu kan bersifat sementara. Katakanlah sebagai contoh, anaknya lagi berulang tahun, membutuhkan kehadiran orang tua tapi tidak hadir. Yang datang ya paling pemberiannya, kadonya. Tentu kehadiran orang tuanya lebih bernilai dibandingkan dengan hadiah-hadiah yang ada. Tapi juga apa yang membuat rasa tidak aman pada anak itu juga karena orang tua dalam keadaan yang tidak aman juga gitu ya. Jadi di tengah-tengah berbagai situasi, kondisi yang dialami oleh orang tua, misalnya karena masalah pekerjaan, masalah hutang piutang, masalah pajak dan lain-lain, itu seringkali menimbulkan kepanikan. Maka anak-anak juga bisa merasa kecemasan, mereka mencemaskan kesusahan orang tua, lalu anak-anak merasa kok tidak aman ya, merasa tidak nyaman. Nah, itu beberapa kondisi yang bisa membentuk rasa tidak aman pada diri seorang anak. Nah, setelah mengetahui hal itu, maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus diperhatikan oleh orang tua? Maka ada faktor-faktor positif yang bisa dilakukan untuk membentuk rasa aman dalam diri anak. Pertama, ciptakan rasa aman antara ayah dan ibu. Hindarilah ya pertengkaran, pertentangan, tetapi sebaliknya tunjukkanlah cinta kasih satu dengan yang lain. Kalau keadaan harmoni di dalam keluarga, maka itu menimbulkan rasa aman di dalam diri anak.
Ingat bahwa anak-anak selalu menjadi pengamat yang baik ya, dan juga menjadi pemerhati dalam keluarga. Jadi kita harus menciptakan rasa aman. Yang kedua, cinta kasih orang tua yang hangat, yang dalam, dan terus-menerus kepada anak. Ini juga perlu ditingkatkan. Orang tua perlu menunjukkan perhatian dan juga penerimaan terhadap anaknya. Untuk merasa aman, ya anak perlu diberitahu ya, bahwa mereka memang dikasihi oleh orang tua. Ditunjukkan dengan action, ada pelukan, ciuman, perhatian, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang tidak kalah penting, kebersamaan keluarga. Anak akan merasakan kestabilan atau rasa aman, rasa tenang, jikalau mereka mengalami kuatnya kesatuan keluarga. Misalnya, bisa makan bersama, berjalan bersama, atau bahkan bermain bersama. Itu hal yang sangat penting untuk menciptakan rasa aman bagi si anak. Dan yang keempat, kebiasaan rutin yang teratur. Hal ini berkaitan dengan jadwal-jadwal yang teratur. Misalnya, perlu ada keteraturan dalam hal makan, dalam hal tidur, dalam mengerjakan sesuatu. Ya, walaupun ini tentu bukan aturan yang kaku karena ada waktu tertentu harus ada fleksibilitasnya ya. Tetapi perlu diciptakan satu keteraturan yang rutin. Yang kelima, perlu disiplin yang tepat. Disiplin yang seperti apa? Tentu disiplin itu berbeda dengan otoriter. Tapi disiplin harus disertai dengan kasih. Disiplin menolong anak agar mereka tidak merasa dibiarkan untuk menentukan segala sesuatu. Mereka harus tahu batasan mana yang boleh, mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, itu perlu pendisiplinan. Dan yang keenam, anak-anak butuh sentuhan ya. Jadi seorang bayi pasti senang disentuh ya, apalagi digendong, dirangkul. Tapi bukan hanya bayi, semua anak juga membutuhkan sentuhan. Dengan cara ya kita bisa bergandengan tangan, bisa pegang pundaknya, bisa memeluknya, dan hal ini tentu tidak bisa digantikan oleh pemberian benda-benda atau barang-barang sekalipun barang yang mewah. Yang ketujuh, perasaan dimiliki. Ya, dimiliki adalah satu kebutuhan psikologi yang mendalam bagi seorang anak. Anak-anak akan merasa sangat aman jika mereka merasa diterima dengan baik apapun keadaannya. Dia merasa sangat berharga, dia merasa aman baik secara fisik, secara emosi maupun secara rohani ketika ada hubungan yang penuh cinta kasih di dalam keluarga. Nah, ini beberapa hal yang saya sampaikan ya, bagaimana kita menolong anak untuk menciptakan rasa aman di dalam diri anak. Nah, kiranya Tuhan menolong kita sekalian, para pendidik, para orang tua untuk dapat menjadi pendidik dan orang tua yang bijaksana, yang dapat menciptakan rasa aman di tengah-tengah keluarga. Ya, demikian Family Discipleship untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Tuhan berkati.